Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Muhammad Faiz dari jurusan Fisika Prodi Pendidikan Fisika A angkatan 2022, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek final saya, yaitu kalkulator simulator GLBB. Lebih spesifik lagi, saya akan menjelaskan mengenai program-program perintah yang digunakan dalam program saya ini, dan saya juga akan menjelaskan outputnya. Oke, di sini saya membukanya melalui Jupyter dengan ekstensi file IPYNB, yaitu ekstensi file Jupyter. Nah, di sini saya perintah pertama yang saya masukkan yaitu import numpy ACNP. Ini untuk mengimpor modul numpy, yaitu modul yang digunakan untuk menjalankan operasi matematika di Python. Oke, kita run terlebih dahulu. Nah, ini dengan begini, dengan ada angka 1 ini berarti sudah perintah sudah terjalankan dan modul numpy sudah diimpor. Oke, selanjutnya yaitu saya menggunakan perintah import matplotlib pyplot as plt. Nah, matplotlib pyplot ini adalah modul yang digunakan untuk memungkinkan pembuatan grafik dari persamaan, dari suatu persamaan, dan di sini saya singkat sebagai PLT agar lebih singkat. Oke, kita jalankan. Nah, setelah muncul angka 2 ini berarti modul matplotlib pyplot sudah berhasil diimpor. Nah, oke, selanjutnya perintah yang saya gunakan adalah ini, print please specify whether you want to calculate the speed of an accelerated motion or to create a velocity versus time graphic. Nah, di sini maksudnya adalah saya menggunakan perintah ini untuk mencetak tulisan berikut, yang artinya adalah mohon spesifik atau mohon jelaskan apakah Anda ingin menghitung kecepatan dari suatu GLBB atau gerakan dipercepat, dan atau untuk menciptakan grafik kecepatan versus waktu. Nah, di sini maksudnya adalah saya ingin menjelaskan kepada siapapun yang menggunakan ini untuk menjelaskan apakah mereka ingin menghitung atau membuat grafik seperti itu. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terprint ya. Please specify whether you want to calculate the speed of an accelerated motion or to create a velocity versus graphic. Sudah. Oke, perintah selanjutnya yaitu ini. Nah, perintah ini saya simpan dalam AB, dan perintahnya adalah input. Silakan isi dengan kata perhitungan untuk grafik. Nah, di sini maksudnya adalah menindaklanjuti perintah sebelumnya, perintah ketiga ini, yaitu untuk memasukkan apakah kita ingin menghitung kecepatan GLBB atau membuat grafik kecepatan versus waktu. Di sini bisa kita masukkan. Mari kita run terlebih dahulu. Nah, di sini misalnya saya ingin mengisikan perhitungan ya, misalnya. Nah, sini perintahnya sudah selesai, yaitu silakan isi dengan kata perhitungan grafik, dan saya memasukkan perhitungan di sini. Oke, kemudian ini perintah selanjutnya. Nah, di sini ada dua perintah if. Yang pertama adalah if AB sama dengan grafik. Di sini maksudnya adalah apabila kita memasukkan kata grafik pada perintah sebelumnya, itu perintah ini, maka perintah selanjutnya adalah perintah berikut. Nah, untuk kasus AB sama dengan grafik, perintah selanjutnya itu A sama dengan float input masukkan nilai percepatan. Nah, di sini maksudnya adalah kita
diharuskan untuk memasukkan nilai percepatan. Kemudian selanjutnya yaitu V0. V0 ini adalah variabel untuk nilai kecepatan awal. Di sini perintahnya yaitu float input masukkan nilai kecepatan awal. Nah, di sini kita bisa memasukkan kecepatan awalnya. Dan saya di sini menggunakan pada kedua perintah ini saya menggunakan float agar kita bisa memasukkan nilai negatif dan juga nilai desimal atau koma. Oke, perintah selanjutnya itu T. T di sini ya memiliki perintah int input masukkan nilai waktu titik sumbu x pada grafik maksimum. Nah, di sini maksudnya adalah di grafik itu kan nilai x kan bisa sampai nilai tertentu ya. Nah, kita di sini kita memasukkan nilai sumbu x maksimum yang kita inginkan agar grafiknya max sampai berjalan di situ. Misalnya kita ingin grafiknya berjalan sampai x sama dengan 10 misalnya, kita bisa masukkan di sini 10. Oke, selanjutnya yaitu T. T ini adalah waktu, atau kalau di grafik itu di sumbu Y ya. Jadi perintahnya adalah np arrange 0,t,01,1. Jadi di sini maksudnya adalah T ini berjalannya mulai dari 0 sampai T atau nilai yang sudah dimasukkan tadi. Mohon maaf tadi ini T kecil itu di sumbu X ya. Oke. Maksudnya nilai T ini misalnya kita masukkan 10, maka di sini di sumbu X itu nilainya akan sampai 10. Nah, 0,1 ini adalah jarak antara persamaan yang dimasukkan. Misalnya apabila kita memasukkan jarak 0,1, maka akan dihitung per X sama dengan 0,1 begitu. Lalu di sini adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Ini adalah persamaan untuk gerak lurus berubah beraturan. Ini rumusnya ya, VT sama dengan V0 kali VT sama dengan V0 tambah A kali T. Kemudian selanjutnya ada dua perintah ini yaitu PLT plot T, VT dan PLT show. Ini untuk memunculkan grafiknya dengan sumbu X di T kecil dan sumbu Y di VT. Oke, selanjutnya yaitu if sama dengan AB sama dengan angka. Ini maksudnya adalah apabila nilai AB adalah yang kita masukkan adalah perhitungan. Ini ada kesalahan sedikit, sebentar. Nah, di sini ada dua perintah pertama ini menggunakan float. Seperti yang setelah saya jelaskan tadi, float ini untuk agar kita dapat memasukkan nilai negatif, angka negatif atau angka desimal. Oke, jadi perintah pertamanya adalah A sama dengan float input masukkan nilai percepatan. Di sini kita bisa memasukkan nilai percepatan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian V0 seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, itu untuk memasukkan nilai kecepatan awal sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu T kecil itu masukkan waktu di sini yaitu waktu yang dibutuhkan, waktu ketika kita waktu yang ingin kita masukkan untuk mendapatkan kecepatan yang kita inginkan, kecepatan akhir yang kita inginkan, maksudnya seperti itu. Oke, VT ini adalah kecepatan setelah selang waktu T. Rumusnya adalah V0 ditambah A kali T. Kemudian setelah menghitung hasilnya di print dengan perintah kecepatan saat T sekon adalah VT sama dengan VT meter per sekon. Oke. Sekarang kita masukkan untuk kasus perhitungan terlebih dahulu. Kita run sel ini. Nah, untuk menilai percepatan misalnya saya akan memasukkan 5. 2,5 saja. Oke, kemudian nilai kecepatan awal saya akan memasukkan 10. Untuk waktu saya akan memasukkan setelah 4 detik. Nah, berikut hasilnya yaitu kecepatan saat 4 sekon adalah 20 meter per sekon. Nah, kita coba lagi dengan nilai percepatan dan kecepatan yang berbeda.
Di sini saya memasukkan nilai percepatan negatif 2,5 atau mengalami perlambatan sebesar 2,5 meter per second kuadrat. Di sini sudah saya masukkan nilai kecepatan awal, saya akan masukkan seperti tadi, yaitu 10. Nilai waktu saya akan masukkan 10 juga. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kecepatan saat 10 sekon setelah 10 sekon adalah min 15,6 meter per second, yang artinya dia sudah bergerak berlawanan dengan arah kecepatan awal. Dan saya akan coba lagi dengan nilai kecepatan awal negatif. Di sini saya akan masukkan nilai 2,5 positif. Nilai kecepatan awalnya min 10 misalnya. Waktu saya masukkan 8 ya. Nah, di sini didapatkan bahwa hasilnya setelah 8 sekon adalah 10 meter per sekon. Oke, jadi seperti itu untuk kasus perhitungan. Nah, kemudian saya akan memasukkan untuk kasus grafik. Kita mulai dari awal lagi. Nah, di sini kita akan masukkan grafik, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan meluncurkan perintahnya. Nah, nilai percepatan kita masukkan misalnya min 2,5. Dan nilai kecepatan awal kita masukkan misalnya 10 seperti tadi. Kemudian nilai titik sumbu X yang kita masukkan 15 saja. Nah, kemudian muncul grafik seperti ini mulai dari kecepatan awal 10 sampai di sini, yaitu min 25 setelah 15 sekon. Bisa dilihat di sini perubahan kecepatannya dari waktu ke waktu. Kemudian saya akan mencoba yang dengan nilai percepatan dan kecepatan awal berbeda. Misalnya nilai percepatannya kita masukkan 2,5, kecepatan awal 10, dan nilai waktu maksimum pada sumbu X itu kita masukkan lebih besar lagi, 20. Nah, seperti ini. Ini menunjukkan nilai perubahan kecepatan dari sini, dari 10 menuju ke 60, dari selang waktu 0 sampai 20 detik berubahnya seperti ini kalau menggunakan grafik. Kemudian saya akan mencoba untuk nilai kecepatan awal negatif dan percepatan positif. Kita run lagi. Oke, nilai kecepatan di sini kita masukkan 2,5 lagi misalnya. Nilai kecepatan awalnya 10 min 10. Nilai grafik maksimumnya kita masukkan 20 saja seperti tadi. Enter. Nah, seperti ini grafiknya mulai dari min 10 sampai 40, dari selang waktu 0 sampai 20 detik. Oke. Kemudian untuk kasus keempat saya akan memasukkan kedua-duanya negatif. Kita run lagi. Nilai percepatan negatif misalnya 2 min 2,5. Awalnya min 10 seperti tadi, selang waktunya 20 juga seperti tadi. Enter. Nah, seperti ini grafik ini menunjukkan penurunan kecepatan dari min 10 sampai min 60 dalam selang waktu 20 detik, mulai dari 0 sampai 20 detik. Sekian presentasi proyek final saya yang berupa kalkulator simulator GeoGT. Apabila kesalahan dalam pengucapan kata atau penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau lebihnya begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.